11 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika diamankan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah. Nekat setubuhi keponakan berkali-kali, seorang pria berinisial H warga Kecamatan Beringin ini diamankan polisi. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Dan informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Tetapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, 11 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika diamankan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah, di mana satu di antara terduga pelaku merupakan oknum marshal di sirkuit Mandalika. Selama 14 hari operasi Pekat Rinjani 2024, Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah ungkap 10 kasus penyalahgunaan narkotika dengan 11 tersangka. Satu di antara terduga pelaku merupakan oknum marshal di sirkuit Mandalika berinisial AM. Sementara itu, selain mengamankan sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diperoleh dari para pelaku, diantaranya senjata api rakitan dan 2 proyektil, sejumlah uang, dan 1 bendel klip kaca. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah menjelaskan para terduga pelaku penyalahgunaan narkotika yang diamankan sebagian besar residivis dan pemain baru. Untuk BB, sabu, dengan berat bruto 33,38 gram. Ini kita suguhkan beberapa contoh dari barang bukti yang sudah kita amankan. Ada 5 LP di sini, dan untuk tersangkanya total ada 11 tersangka yang kita amankan. Dari terduga pelaku, selain mengamankan barang bukti sabu, polisi juga mengamankan senjata api rakitan, proyektil, dan sejumlah uang diduga hasil penjualan sabu. Para terduga pelaku disangkakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, nekat setubuhi keponakannya berkali-kali, seorang pria berinisial H warga Kecamatan Beringin ini, Kabupaten Sumbawa Barat diamankan pihak kepolisian. Seorang pria berinisial H 44 tahun warga Desa Lampok, Kecamatan Brang ini digelandang ke ruang penyidik Mapolres Sumbawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena diduga telah mensetubuhi keponakannya sendiri. Kasus bermula ketika korban tinggal bersama neneknya untuk bersekolah, kemudian terduga pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut melancarkan aksi bejatnya. Dalam melancarkan aksi bejatnya, terduga pelaku H memanfaatkan saat korban sedang mandi dan aksi dilakukan berulang kali. Tidak tahan dengan perlakuan bejat pamannya, korban kemudian melapor kepada kakak iparnya. Terkait perkara pencabulan yang dimana waktu kejadian itu pada tanggal 11 Februari 2024 dilakukan sebanyak 4 kali dalam waktu yang berbeda. Terakhir dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar tengah malam bertempat di Kecamatan Brang ini, Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan inisial pelaku atas nama H alias T, umur 44 tahun, dan korban inisial T, umur 12 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku H dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan terduga pelaku kasus tindak kejahatan diamankan Polres Lombok Tengah selama operasi Pekat. Selain mengamankan barang bukti uang, polisi juga mengamankan ratusan botol minuman keras. Selama 14 hari operasi penyakit masyarakat, Polres Lombok Tengah ungkap 11 kasus tindak kejahatan perjudian, miras, prostitusi, dan narkoba dengan total keseluruhan tersangka sebanyak 17 orang. Untuk kasus perjudian, polisi berhasil mengamankan 14 orang tersangka.
Selanjutnya, kasus minuman keras, polisi mengamankan ratusan botol miras berbagai merek dan miras tradisional jenis brem. Untuk kasus prostitusi, targetnya 1, terungkap 1, targetnya 100%. Untuk minuman keras, targetnya 2 kasus, terungkap 11 kasus, capaiannya 550%. Dengan rincian, untuk kasus 303 atau judi, terdapat 14 tersangka. Kini para terduga pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolres Lombok Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya Di bawah supervisor sebetulnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau
mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Belasan terduga pelaku kriminalitas diamankan Polres Lombok Utara selama 2 pekan pelaksanaan Operasi Pekat Rinjani 2024. Inilah belasan tersangka yang berhasil diringkus Polres Lombok Utara selama 14 hari Operasi Pekat Rinjani 2024 sejak 26 Februari sampai 10 Maret 2024. Gelaran Operasi Pekat Rinjani 2024 sebagai upaya kepolisian menciptakan situasi Kamtibmas menjelang bulan suci Ramadan. Sudah? Sudah. Hah? Sudah. Sisa-sisa ya. Kita bisa tahu namanya Operasi Pekat itu Pak. Kalau kita tahu kita selama 14 hari yaitu tanggal 26 Februari sampai tanggal 10 Maret tahun 2024. Menurut jumlah TO yang sudah kita tentukan itu ada 4, yaitu TO di bidang perjudian itu ada 2 dan TO di bidang miras itu ada 2. Sasaran operasi ini yaitu perjudian, peredaran minuman keras, dan prostitusi. Dari 3 tim yang dibentuk Polres Lombok Utara berhasil mengamankan 17 tersangka yang sebagian besarnya perempuan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, 2 pekan Operasi Pekat Rinjani 2024 Polda NTB ungkap ratusan kasus miras, prostitusi, dan judi online. Ratusan botol miras tanpa izin edar, bandar judi, dan mucikari diamankan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat selama 2 pekan operasi penyakit masyarakat. Data rilis Polda NTB selama operasi pekat, Polda NTB dan Polres jajaran berhasil mengungkap 65 kasus perjudian dengan tersangka sebanyak 185 orang, 17 kasus prostitusi dengan 18 orang tersangka. Dari 2 target operasi pekat yaitu prostitusi, miras, dan perjudian. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok menjelaskan operasi pekat bertujuan untuk menciptakan kondusivitas Kamtibmas selama bulan suci Ramadan hingga menuju perayaan Idul Fitri mendatang. Kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila karena sudah mulai menginjak pada bulan puasa Ramadan. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa ribuan botol miras tanpa izin edar dan barang bukti lainnya. Para tersangka kini menjalani penahanan di rutan Mapolda NTB untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi atensi aksi balap lari liar wilayah hukum Polres Lombok Barat karena dinilai meresahkan warga. Aksi taruhan balap lari di wilayah Lombok Barat masih marak, hal itu pun menjadi atensi pihak Polres Lombok Barat untuk menertibkan. Antisipasi terjadinya balap lari di wilayah Lombok Barat, pihaknya telah melakukan patroli secara bergilir di sejumlah kecamatan di Lombok Barat karena melibatkan WNA asing. Kapolres Lombok Barat mengatakan telah memetakan sejumlah wilayah yang kerap dijadikan lokasi balap liar dan balap lari, baik di wilayah Kediri, Gerung, Labu Api, dan jalur Bil 1 dan 2. Selama bulan suci Ramadan ini, Polres Lombok Barat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu melaksanakan patroli secara intensif. Kita menghimbau kepada masyarakat agar tidak melaksanakan balap liar sambil balap lari, balap liar kendaraan, balap lari,
Kegiatan-kegiatan itu ya ada indikasi dilakukan judi. Kita himbau agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Balap lari yang kerap dilakukan disinyalir menjadi ajang judi taruhan puluhan juta rupiah dan kerap memicu keributan antar pemuda. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor disebut serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan.
nikmatnya Ramadan di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebagai tuan rumah PON 2028, Pemda NTB mengalokasikan anggaran 6,1 triliun rupiah untuk membangun stadion utama dan membiayai seluruh kegiatan PON. Sebagai tuan rumah pada Pekan Olahraga Nasional 2028 bersama dengan NTT, KONI NTB menganggarkan biaya sebesar 6,1 triliun rupiah yang nantinya akan digunakan tidak hanya untuk berjalannya kegiatan, tetapi juga untuk melakukan renovasi venue yang akan digunakan sehingga sesuai dengan standar nasional. Adapun secara keseluruhan nantinya PON NTB dan NTT diperkirakan akan menelan biaya sebesar 12,7 triliun rupiah. Hasil kita kemarin di dalam master plan kita total biaya itu 6,1 triliun. Untuk venue saja? Enggak, untuk keseluruhan. Untuk venue, untuk biaya pelaksanaan, itu kira-kira. Jangan lupa pada saat pelaksanaan itu ada biaya hotel, biaya catering, biaya keamanan, biaya transportasi, ya kan, biaya pengukuhan, biaya penumpukan. Nah itu masuk menyangkut di situ. NTB itu hitungannya 6,1 triliun. NTT hitungannya 6,6 triliun. Kelebihan NTB yakni memiliki banyak kamar hotel yang mencapai 12.000 kamar dan diprediksi pada tahun 2028 dapat mencapai 19.000 kamar. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu membuat wisma atlet sebab kamar hotel yang akan digunakan telah lebih dari cukup untuk menampung atlet serta timnya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga desa Sambik Bangkol Gangga, Kabupaten Lombok Utara budidayakan kurma, di mana uniknya warna matang kurma ini tak lazim seperti di Arab dan seperti coklat pekat. Akan tetapi warnanya merah, kuning, bahkan ada yang hijau. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di desa Sambik Bangkol Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan paritas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat, ya kan gitu ya, tidak semua tempat. Oh sama-sama Nusa Tenggara Barat, enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kali Jangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, jika Anda penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari, cobain sensasi memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan juga udara yang sejuk yang membuat rasa penat Anda hilang seketika. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.